selamat pagi Sobat Muardi, Ayah Bunda. Ketemu lagi di acara live streaming Rumah Sakit Dr. Muardi, info seputar kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak. 1 jam ke depan nanti kami akan menemani Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda mengenai seputar info kesehatan anak tentunya. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber nih. Kebetulan bertepatan dengan dalam rangka kita Hari Thalassemia Sedunia yang bertepatan pada tanggal 8 Mei 2021 ya. Nah, ini kita sudah menghadirkan narasumber sesuai dengan topik kita yang hari ini kita tampilkan ya, mengenai thalassemia, cegah dampak fatal, bagaimana menangani thalassemia sejak dini. Nah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber. Yang pertama adalah Dr. Septin Widiretnani, spesialis anak konsultan. Selamat pagi, ya, Dr. Septin. Ya. Dr. Septin ini adalah konsultan dokter anak, konsultan kanker anak ya dok ya, hematologi anak ya, hematologi anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian ada juga Ibu Aris Setiawati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu Aris ya, kita panggil Bu Aris ya. Ya. Bu Aris ini adalah salah satu perawat Rumah Sakit Muardi di khusus bangsal thalassemia ya. Nanti kita akan sharing, kita akan cerita-cerita sedikit tentang pengalaman, dan juga Dr. Septin juga nanti akan membahas mengenai sedikit thalassemia. Dan juga nanti kita akan mengundang salah satu orang tua pasien dengan penyandang thalassemia. Nanti kita akan panggil ya. Nah, satu lagi Dr. Septin ini selain dokter spesialis anak konsultan, beliau adalah ketua POPTI. POPTI adalah apa dok? Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia ya. Dan Bu Aris ini dikenal sebagai anak-anak ibu-ibunya thalassemia. Oh, sip lah. Jadi Bu Aris ini adalah ibu-ibunya anak-anak thalassemia. Karena tiap hari yang bertemu dengan anak-anak thalassemia. Ya, sebelumnya nih kita akan masuk ke bahas mengenai diskusi thalassemia. Kita sapa dulu nih teman-teman yang di Instagram maupun di Facebook. Di Instagram ada yang sudah bergabung, ada Farah Kemala, Afan Solihah, Jessica, Sipa, Pungki, Hendra. Nah, ini pasti teman-teman dari POPTI pasti banyak yang join nih ya, banyak yang join harusnya banyak yang join nih. Nanti silakan kasih komentar, pertanyaan, atau kirim-kirim salam juga boleh ya. Kirim-kirim salam juga boleh di Instagram maupun di Facebook nih, untuk Dr. Septin terutama, apalagi sama Bu Aris nih, ibunya penderita thalassemia nih yang di Rumah Sakit Muardi. Silahkan yang mau bergabung, ada pertanyaan juga silahkan klik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Di Facebook sudah ada yang bergabung dari Salsabila, dari Samarinda. Samarinda hadir ya, terima kasih. Kita ini penggemarnya live streamingnya Rumah Sakit Muardi dari Sabang sampai Merauke loh dok. Iya. Jadi dari Kalimantan, Samarinda, Papua, bahkan udah dihafal ya setiap hari Kamis live streaming seputar info kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih. Ada juga biasanya ada yang dari luar negeri loh. Jadi kita sudah go internasional. Kita sudah go internasional, dari Belanda, Jerman, mana lagi ya? Hong Kong loh. Hong Kong juga banyak tuh. Hong Kong ya. Ya. Silahkan yang bergabung mau mengajukan pertanyaan, silahkan diklik kolom komentar di Instagram maupun di Facebook ya. Dr. Septin nih, kita mau nanya nih, sebelum ada yang nanya di Facebook maupun Instagram. Sebenarnya thalassemia itu apa sih dok? Ya, jadi thalassemia itu adalah suatu penyakit ya, kelainan pada darah, dan ini sifatnya diturunkan, jadi diturunkan dari kedua orang tuanya. Jadi di mana terjadi gangguan rantai pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya itu kalau kekurangan rantai ini, jadi ikatannya itu tidak kuat. Ya, jadi kalau menderita ini akibatnya kurang rantainya ini, jadi sel darah merah yang biasanya bisa bertahan 120 hari ini jadi gampang pecah. Jadi sebelum waktunya itu sudah pecah. Nah, ini yang gejala yang ditimbulkan biasanya pucat. Ya, ini memang penyakit ini diturunkan secara genetik dari orang tua. Jadi gangguan pada sel darah merah ya, terutama ya. Sel darah merah. Sel darah merah ya. Jadi biasanya anak-anaknya tampak pucat. Ya, awalnya keluhan yang pertama muncul biasanya memang pucat. Ya. Selain itu apa dok?
Ya, nanti gejalanya selain pucat itu paling sering, paling banyak pasien-pasien awal terdiagnosis talasem itu pucat dulu datang ke rumah sakit itu. Kemudian yang kedua biasanya diikuti dengan ini perutnya kok bengkak dok, gitu. Ya, perutnya membesar. Nah, sebetulnya perutnya yang membesar, yang membengkak ini adalah karena limfanya itu membesar. Ya, akibat apa? Sel darah merahnya yang rendah, akibatnya limfanya itu membesar. Jadi kelihatan orang tua yang keluhannya itu perutnya akan membesar. Seperti Ya. itu. Yang paling sering itu gejala yang biasanya membawa orang tua berobat ke rumah sakit gitu. Ya. Biasanya kalau anak-anak dengan talasemi itu paling sering banyak anak-anak ya dok ya? Ya, Pak, biasanya kan talasemi itu ada beberapa ya. Ada yang minor, ada yang intermediate, ada yang mayor. Kebanyakan yang mayor itu dia menderitanya sejak dia kecil. Ya, jadi kecil, kadang ada yang umur kurang dari 1 tahun itu sudah timbul gejala ini, gejala pucat, perut membesar, itu yang dia mayor. Jadi ini kalau sejak kecil ini biasanya dia sangat tergantung dengan transfusi. Berarti dari bayi biasa juga bisa ya dok ya? Jadi dia akan transfusi seumur hidup, dan itu transfusinya bisa ada yang 3 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, itu tergantung setiap anak berbeda. Oh gitu. Kalau minor itu biasanya gejalanya nggak tampak. Jadi ya seperti orang sehat aja, jadi tidak terlihat. Oh, jadi tanpa gejala Tanpa seperti gejala, itu. ya. Nah ini biasanya misalnya dia sudah kuliah, baru muncul kok pucat, seperti kok lemas. Jadi dia tidak tergantung sama transfusi. Jadi minor ini. Kemudian yang intermediate ini yang tengah-tengah. Nah ini biasanya itu terdeteksi biasanya usianya sudah besar. Jadi misalnya SD, kemudian SMP gitu. Kemudian dia tidak tergantung transfusi seperti minor. Jadi transfusinya itu jarang. Oh gitu. Misalnya 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Gitu. Jadi ada derajat ada pembagiannya itu talasemi. Ya. Nah yang di Muwardi ini yang tentu saja yang paling banyak itu adalah penderita yang mayor. Mayor ya, karena kan harus transfusi ya, terus ya. Ya. Data di Popti, kami di Popti Solo itu saat ini itu kita sudah ada 221 penderita talasemia mayor. Itu se-Solo Raya. Hanya Solo Raya? Ya, jadi se-Solo Raya itu Solo sendiri, kemudian Sragen, Karanganyar, Tawangmangu, Boyolali, Wonogiri gitu. Oh, jadi ya, Solo Raya ya? Jadi se-Solo Raya kita ya, itu cukup banyak ya dok ya, 221 dan ya. ini trennya itu meningkat. Ya, jadi kita punya data sejak tahun 2000 itu trennya memang meningkat. Dulu awalnya masih sedikit gitu. Nah, sampai sekarang data yang terbaru kita di 2021 ini kita ada total 221 penderita talasemia mayor se-Solo Raya gitu. Dan kita punya tiap daerah ya, jadi mapping tiap daerah. Jadi misalnya daerah Solo berapa pasien, daerah Karanganyar berapa pasien, Tawangmangu berapa pasien, dan di antara daerah itu yang paling banyak penderitanya itu adalah Kabupaten Karanganyar. Ya, jadi Karanganyar itu penyumbang terbanyak penderita talasemia. Tadi kan dikatakan trennya meningkat ya dok? Ya. Itu penyebabnya apa ya dok? Ya, ini bisa ya, itu tadi makanya sebetulnya dengan kita berkomitmen bahwa sudah kita putus rantai talasemia. Ya. Caranya dengan apa? Yaitu tadi ya menghindari pernikahan yang pembawa sifat talasemia. Nah, makanya perlunya screening yang kita lakukan. Jadi pentingnya dok, ya kalau mau cari mantu nih bapak ibu harus tahu nih bibit bobot bebet itu ternyata penting ya. Salah satunya itu. Seperti itu. Jadi dipastikan bahwa menikah pasangan itu harus benar-benar sehat, ya. Terutama ini saya selalu pesan pada anak-anak yang talasemi ya, itu screening sudah kita lakukan ya. Screening kemarin sudah kita lakukan di ring 1, kita nyebutnya itu adalah keluarga dekat. Ya, kakak adik dari penderita talasemi sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang anak-anak talasemi kita kan banyak yang dewasa ya Bu Aris ya, banyak yang remaja. Jadi yang usianya dulu kecil-kecil kita rawat
di bangsal anak ya sekarang sudah mulai memasuki usia remaja, usia sekolah, usia sudah mulai kuliah. Nah ini kan kita harus memberikan mereka pengertian itu tadi, screening. Ya pacaran boleh ya Bu Aris ya gitu, tetapi itu tadi karena dia ini adalah penderita talasemia mayor yang tergantung dengan transfusi, jangan lupa nanti kita anjurkan untuk melakukan screening sebelum menikah. Jadi untuk menghindari lahirnya anak-anak talasemia mayor ya. Jadi kalau sekarang anak-anak itu penderita talasemia mayor yang tergantung dengan transfusi, diharapkan nanti menikahnya itu dengan yang sehat. Oh gitu ya, Dok? Ya, dengan yang sehat. Ya. Karena apa? Kalau minor yang seperti saya sebutkan tadi, dia kan tidak bergejala. Jadi seperti orang sehat. Tapi sebetulnya dia pembawa sifat ya. Nah misalnya anak-anak kita nanti yang talasemia mayor ini menikah dengan yang minor ya, yang tidak terlihat. Nah bahayanya apa? Nanti anak-anak yang dilahirkan itu 50% nanti bisa menderita talasemia mayor. Gitu. Ya, 25% itu nanti pembawa sifat, nanti yang 25% lagi adalah pembawa sifat. Nah yang 50% ini yang kita harus mencegah, jangan sampai lahir lagi anak-anak dengan talasemia mayor ya. Makanya apa? Dengan cara yaitu kita melakukan pentingnya screening. Jadi sebelum menikah kita selalu mendampingi mereka bahkan sampai dewasa ya Bu, karena bangsal kita kan jadi satu. Nanti mungkin Bu Aris bisa lebih menjelaskan, bangsal kita itu dewasa sama anak itu kakak rawat inapnya kan jadi satu. Jadi dewasa tetap aja kita bisa memantau mereka. Jadi talasemia itu bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Ya, karena talasemia ini diturunkan itu tidak mengenal jenis kelamin ya. Jadi beda dengan penyakit kelainan darah genetik yang lainnya yang ada yang tergantung jenis kelamin. Tetapi talasemia ini tidak tergantung jenis kelamin. Jadi baik laki-laki baik maupun perempuan itu bisa saja terjadi. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Septin, penjelasannya sangat gamblang ya. Menarik sekali nih tentang pembahasan tentang talasemia. Sekarang saya mau tanya ke Bu Aris. Selamat pagi Bu Aris. Sehat Bu Aris? Alhamdulillah sehat. Bu? Insya Allah. Masih semangat ya Bu ya? Insya Allah Bu Aris ini adalah ini selalu energik ya. Bayangkan yang memberikan semangat tuh juga kepada anak-anak. Iya. Jadi Bu Aris ini adalah perawat Rumah Sakit Muardi di bangsal khusus talasemia ya. Iya. Sudah berapa tahun Bu Aris bekerja di Rumah Sakit Muardi nih? Bekerja di Rumah Sakit Muardi, alhamdulillah sudah hampir selesai. Sudah sekitar 30 tahun. Wah, sudah hampir 30 tahun, sudah mau pensiun Bu? Iya, insya Allah tahun depan. Nanti kita bakal kehilangan talasemia, bukti pasti akan kehilangan di sama Bu Aris nih ya. Kemudian kalau di bangsal talaseminya sendiri sudah berapa lama Bu Aris? Kalau khusus di talasemia itu karena rawat jalan baru mulai tahun 2018 ya, kemarin itu, jadi baru dipisah sehingga minta tempat sendiri di rawat jalan. Kalau dulu kan ikut rawat inap, jadi tetap di bangsal. Sekarang setelah rawat jalan kita pindah di Plamboyan 7, mendapat satu ruangan khusus untuk pasien talasemia. Kalau untuk pelayanannya sendiri bagaimana Bu Aris? Kalau dalam satu hari ini di bangsal khusus talasemia itu ada berapa sih anak atau pasien yang dilakukan transfusi ya? Iya, dari Rumah Sakit Muardi diberikan tempat itu kapasitas 9 pasien. Jadi 9 bed ya untuk 9 pasien. Jadi itu sudah terjadwal mulai dari pasien itu datang transfusi, kita jadwalkan, mereka minta tanggal berapa, itu sudah jadi 1 minggu sebelum dia mau transfusi itu sudah tahu kapan dia akan datang. Saya nanya lagi ke Dokter Septin, sebenarnya untuk talasemia itu terapinya apa sih Dok? Ya, selain transfusi ada nggak sih? Talasemia itu sebetulnya transfusinya itu terapi komprehensif ya. Jadi yang pertama adalah transfusi darah tentu saja, dan transfusi darah pada penderita yang mayor itu adalah seumur hidup ya.
Kemudian yang kedua adalah obatnya ya, yang kita sebut dengan obat kelasi besi. Jadi karena transfusi sudah memasukkan darah ke dalam tubuh, ini tentu saja terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuh. Kalau zat besi itu menumpuk terlalu banyak, ini juga bisa menjadi racun. Makanya harus dikeluarkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara obat ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nutrisinya. Jadi kita kita sarankan pada penderita talasemi untuk juga memperhatikan asupan nutrisinya. Tentu saja dengan nutrisi yang sehat ya, yang seimbang gitu, supaya juga dapat menyokong dia kesehatannya itu, karena setiap transfusi datang ke rumah sakit tentu saja dia membutuhkan energi yang banyak, jadi itu bisa sangat membantu. Kemudian Bu Aris nih, suka dukanya apa Bu Aris nih selama bekerja di bagian talasemi? Apa sih yang membuat Bu Aris kok betah banget? Ya, yang membuat saya betah di ruang talasemi karena kedekatan. Karena setiap hari ketemu dengan mereka akhirnya kita seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga jadi, ya. Jadi perkembangan anak dari hari ke hari, mungkin ketika datang pertama sampai sekarang itu tahu perkembangannya. Ya, gitu. Jadi, Bu Aris ini termasuk ini ya, perhatian sama anak-anak. Kadang Bu Aris itu ketemu saya, Dok, si ini kok badannya jadi kurus ya. Jadi tahu perkembangannya tiap bulan itu tahu. Karena tiap bulan pasti ketemu Pasti ya. ketemu, pasti merawat, pasti ketemu gitu ya. Jadi ketemunya kan sejak dia datang transfusi sampai dia pulang. Jadi ngerti, oh ini berat badannya juga tambah kurus. Jadi saya malah mendapat laporan dari Bu Aris ini. Jadi bukan cuma mengurusi transfusi, tapi secara semua holistik ya, pasien ya. Kemudian kalau dukanya apa nih Bu Aris? Ada dukanya nggak? Ya pasti ada ya. Pasti ada. Ya kadang-kadang ketika anak mau transfusi kan mestinya karena kita dirawat jalan, diharapkan pagi kita kerjakan sampai pulang 3:30 itu harus selesai. Itu kadang-kadang terkendala beberapa, misalnya mereka rumahnya jauh, terus transportasinya, terus mungkin dari depan banyak pasien sehingga tidak dapat mendaftar lebih cepat. Seperti itu. Jadi antriannya ya. Ya, kadang terkendala. Karena di Muwardi ini kan pelayanannya talasemi itu kan pelayanan 1 hari ya Bu Aris ya. Jadi diharapkan pasien itu datang pagi, nanti sore sudah selesai transfusi dan sudah pulang. Jadi tidak rawat inap. Makanya selalu Bu Aris ini yang selalu ayo datang pagi, ada yang datang pagi ya, supaya tujuannya supaya selesai transfusinya tidak terlalu sore sampai malam. Ya. Ini kita sapa dulu nih yang di Facebook, ada Aji Lopanza dari Boyolali hadir ya. Terima kasih dari Boyolali sudah hadir. Ada pertanyaan di Facebook dari Tania Dewi Ambar Arum. Gejala talasemi itu umumnya seperti apa ya Dok ya? Ya, terima kasih ini Mbak Tania ya. Ya, jadi gejala talasemia tadi yang seperti sudah saya jelaskan ya, gejala yang paling sering dikeluhkan itu adalah pucat ya. Hampir semua penderita talasemi dibawa orang tuanya ke rumah sakit atau berobat ketemu dokter itu karena keluhan pucat ya. Nanti kami dari dokternya kalau sudah ada keluhan pucat itu biasanya apakah ada kita periksa di perutnya apakah ada yang limfanya membesar gitu. Terus makanya orang tua mengeluhkan perutnya anak saya ini kok semakin membesar ya. Jadi semakin membesar itu adalah limfanya yang membesar ya karena penyakitnya ini. Jadi 2 keluhan itu yang paling sering dikeluhkan orang tuanya yang membawa anaknya berobat ke rumah sakit ya. Jadi nanti tolong selalu dicek anaknya apakah pucat. Ya pucat itu paling gampang dilihat itu dari bibirnya ya, bibirnya biasanya merah kok ini warnanya agak pucat ya. Kemudian telapak tangan ya, kalau normal itu kan warnanya merah, kalau pucat itu biasanya lebih putih ya. Jadi kita bandingkan
dengan yang kita atau apa yang normal dengan anak itu pasti beda. Ya, kalau pucat itu pasti lebih putih. Putih, Nah, ya. ini berarti pucat. Nah, ini yang harus cepat diwaspadai oleh orang tuanya sehingga anak harus dibawa berobat. Tapi tentunya tidak semua anak dengan pucat tidak semua talasemia ya. Ya, nanti tentunya banyak yang kita periksa ya. Harus banyak yang harus ditapis ya dok ya. Banyak yang harus dilakukan pemeriksaan sehingga kalau misalnya ayah bunda punya putra putri di rumah kelihatannya tampak pucat, bahkan sebenarnya pucat pun itu subjektif ya. Jadi kalau merasa kok anaknya lebih pucat daripada biasanya, segera diperiksakan ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti ketemu dengan Dokter Septin ya dok. Ya. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Mbak Mei Aneria, dok. Adakah tips-tips untuk mendampingi atau merawat anak yang mengalami talasemia? Ini cocok nih. Nanti kita akan mengundang orang tua pasien. Sebelum kita jawab pertanyaannya, terima kasih Bu Aris atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi, kita sharing-sharing pengalaman mengenai suka dukanya jadi perawat di bangsal talasemia ya. Terima kasih Bu Aris. Ya, sama-sama dokter. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Aris ya. Nah, lupa sampai. Adakah tips-tips untuk mendampingi atau merawat anak yang mengalami talasemia? Ini bisa dijawab dulu dong sama Bu Septin. Maaf ya. Terima kasih ya Ibu. Pengobatannya secara holistik ya, secara banyak yang kita lihat. Bukan hanya Aduh, pantangan di depan. bukan hanya untuk evaluasi ya yang kita pantau itu secara medis, tapi juga ada nutrisi yang harus kita pantau ya. Kemudian Di belakang ada mbak. Enggak. harus selalu kita berikan ya bagaimana menumbuhkan semangat mereka. Optimis ya. Tidak optimis betul. Bahwa anak-anak talasemia itu tidak ada halangan, tidak ada gangguan untuk berkreasi gitu. Jadi mereka sama aja seperti anak-anak yang normal, yang seperti yang biasa. Untuk bu. Bisa Harus. ya, kemudian kita memberikan semangat bagaimana Ya. mungkin obat Gimana? yang bagaimana. Udah. Jadi itu tadi bagaimana menumbuhkan semangat kepercayaan diri kepada anak-anak. Ya. Ya. Saya panggil nih orang tua pasien talasemia. Ibu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Terima kasih. Selamat pagi Bu Wiwi, cantik sekali. Pagi bu dokter. Selamat pagi Bu Wiwi. Bu Pagi, Bu Wiwi. Dokter. Bu Wiwi ini adalah salah satu orang tua pasien dari penyandang talasemia. Putranya namanya siapa Bu? Farel David Handika Adian. Ya. Putranya sekarang usia berapa Bu? Usia 14 tahun. 14 tahun. Iya. Nah, dari usia berapa Bu Farel waktu itu terdiagnosa sebagai talasemia? Dari umur 10 bulan. Nah, Jadi Desember tahun 2007. Jadi seperti yang Iya. saya sebutkan tadi, bisa kena anak usia kurang dari 1 tahun. Kalau seperti itu, seperti putranya Bu Wiwi ini kan kenanya umur 10 bulan, ya, Bu, iya. ya. Nah itu bisa kita kategorikan ke talasemia mayor Iya. ya. Jadi ketahuan terdeteksinya sejak kurang dari 1 tahun, sejak kecil. Nah jadi dia tergantung dengan transfusi. Bisa diceritakan nggak Bu Wiwi? Dulu waktu terdiagnosa pertama itu apa saja tanda dan gejalanya? Apa yang membuat Ibu memeriksakan ke dokter sehingga akhirnya didiagnosis sebagai suatu talasemia? Oh ya, pertama-tama ya sering panas. Terus saya bawa ke dokter anak setempat ya di Karanganyar. Terus saya katanya kok lama-lama pucat. Terus kata dokternya kok perutnya agak gede, jadi limpanya katanya agak bengkak gitu ya. Terus saya inisiatif ke rumah sakit. Terus saya langsung pertama itu terdiagnosa di Rumah Sakit Muardi juga. Iya, dari awal di Rumah Sakit Muardi ya. Iya, pertamanya itu pucat. Dan limpanya agak perutnya besar ya, Bu ya. Iya gitu, panas gitu aja. Terus saya bawa ke sini. Akhirnya terdiagnosa sebagai suatu talasemia. Jadi dari usia 10 bulan sampai sekarang usia 14 tahun. Transfusi. Iya, transfusi waktu masih agak kecil ya, 1 bulan 1,5 bulan ya masuk. Sekarang udah gede, 3 minggu sekali saya masukin. Ya lumayan HB masih
Ini juga saya selalu sampaikan kepada orang tua, kepada penderita yang besar-besar itu bahwa transfusi itu tidak menunggu HB yang rendah. Nah, kami selalu diberikan kemudahan di Muardi ini. Jadi saya selalu bilang HB 9 harus transfusi. HB 9 silakan datang. Di sini akan kami layani dengan baik, silakan transfusi. Jadi tidak menunggu HB yang terlalu rendah gitu. Karena efeknya itu ya, jadi kalau HB-nya bagus, itu nanti tumbuh kembang anak-anak juga bagus. Jadi bisa tinggi seperti anak yang normal ya, terutama itu ya. Jadi makanya saya bangga sekali dengan anak-anak yang kita rawat di Rumah Sakit Muardi ini. Ini sekarang anak-anak kita itu gizinya bagus-bagus ya Bu Wiwi ya. Iya, alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya Dok ya. Kita itu tinggi-tinggi gitu. Jadi bagus. Jadi mungkin kalau kita sekilas misalnya ketemu di jalan atau di mana nggak ngerti kalau itu penyandang talasemi gitu. Anaknya tinggi-tinggi gitu. Jadi tumbuh kembangnya itu bagus ya. Nutrisinya bagus sekali. Tentunya itu juga peran serta selain dokter, perawat, orang tuanya yang berkontribusi besar bagaimana membujuk putra-putrinya tiap bulan. Ayo, kalau mungkin yang sudah agak remaja sudah bisa sudah lebih mengerti tubuhnya. Tapi kalau untuk yang anak-anak usia balita, ayo, nah, itu saya salut tuh dengan orang tua yang berhati besar mau bisa membujuk. Bahkan kadang-kadang orang tua yang ngajak anaknya sekolah aja susah, apalagi ini ngajak anaknya untuk ke rumah sakit untuk transfusi loh. Luar biasa ya, Masya Allah. Ya. Terima kasih Bu Wiwi. Kemudian Bu Wiwi bisa menjawab nih pertanyaan yang tadi. Bagaimana sih tips-tips mendampingi atau merawat anak yang mengalami talasemia nih? Jadi kan dari sisi dokter nih. Nah sekarang kalau dari sisi orang tua nih, bagaimana pengalamannya? Bagaimana tips-tipsnya mendampingi atau merawat anak nih dengan talasemia? Ya kita sabar aja sama anak ya yang udah merasakan gitu tiap bulan harus ke rumah sakit. Ya kita beri pengertian aja Bu secara baik gitu, semua jangan capek-capek. Terus makan makanan itu kan tergantung kita juga ya, makanan yang zat besinya hanya itu kan anak-anak ya kita ajarin makan yang apa yang dilarang gitu, terus nggak boleh capek-capek gitu. Ya ada pengertian ya, semangat dan pengertian gitu iya. Kalau boleh tahu Bu Wiwi ini putranya berapa Bu Wiwi? Dua. Yang menyandang anak yang kedua. Yang kedua. Iya. Yang pertama itu sudah kita lakukan screening ya Bu Wiwi? Sudah, alhamdulillah enggak. Ya. Tapi kalau dari pihak keluarga juga ada? Enggak ada Ibu. Ya cuman saya aja, anak saya aja. Ya. Semoga terjawab pertanyaannya ya Mbak Mei Aneria. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi di Instagram dari Mbak Veromika Mia. Apa bedanya talasemia mayor dan minor? Mana yang lebih berbahaya? Nah, ini mungkin untuk Dokter Septi nih. Tadi sudah bedanya mayor sama minor tadi dia tergantung transfusi seumur hidup atau enggak, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terdiagnosis pertama itu sejak kapan, ya? Kalau talasemia mayor itu biasanya ya seperti putranya Bu Wiwi ini, jadi pasien ini terdiagnosisnya waktu usia sejak kecil. Ya, jadi kurang dari 1 tahun itu bisa kena mulai ya, lebih dari 1 tahun, 2 tahun itu juga bisa. Seperti putranya Bu Wiwi ini usia 10 bulan, jadi sudah terdiagnosis talasemia itu juga bisa. Kalau minor itu biasanya lebih besar, itu kadang biasanya usia SD misalnya kelas 5, kelas 6 gitu ya, atau malah sudah kuliah. Nah itu biasanya dia karena minor itu seperti orang sehat, jadi tidak tampak keluhan, tidak tampak pucat, kemudian limfanya juga tidak membesar, jadi seperti orang normal aja, ya gitu. Terus kemudian untuk transfusinya itu kalau mayor itu butuh transfusi seumur hidup, harus rutin. Ya seperti putranya Bu Wiwi ini rutin setiap bulan ya, dan dia itu seumur hidup. Iya, seumur hidup. Kemudian kalau minor itu biasanya tidak membutuhkan transfusi gitu. Jadi untuk kadang-kadang aja misalnya pada dia pucat transfusi dan itu nanti belum tentu setahun sekali. Jadi lama jarak itu. Gitu. Bedanya mayor sama minor seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan. Ada dari Facebook nih. Coba dinaikkan Mbak Facebook.
Ada kirim-kirim salam nih. Ya, dari Putih Taruna. Gemolong hadir dokter ya. Terima kasih ya, dari Gemolong. Mbak Putri. Oh, ini Mbak Putih. Putih. Mbak Putih. Ya. Ini pasien talasemi juga? Bukan ya? Bukan. Dari Giarti Rosyid, Barakallah Dokter Septin Widiratni. Oh ya, terima kasih. Kemudian bawahnya lagi Pak. Dari Eka Rahma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Dokter Lintang, Dokter Septin, sehat terus ya Bu Dokter Lintang dan Dokter Septin. Dokter kesayangan anak-anak hematologi. Alhamdulillah. Ini pasti pasien rumah sakit Muardi nih. Iya, pasti. Tidak kenal ini. Ya. Kemudian di Instagram, ya bagus sekali acaranya dari Dokter Riza. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Riza. Terima kasih supportnya ya. Ya, kembali lagi nih ke Bu Wiwi. Bu Wiwi kan dari awal terdiagnosa putranya umur 10 bulan. Ada nggak sih pernah nggak sih Farel itu sempat pesimis atau sempat putus asa atau sempat aku udah capek mah misalnya seperti itu, mau transfusi tiap bulan gini gitu nggak? Ya pernah waktu TK malahan. Iya, waktu TK ya? iya. Kenapa mas saya itu kok masuk ke rumah sakit terus, sedangkan kakak enggak? Gitu bilangnya gitu. Kenapa mah kapan aku sembuhnya gitu? Terus saya jawab ya sabar ya sayang. Nanti pokoknya Allah yang ini. Kalau Mas Farel sabar pasti ada jalannya gitu. Iya, ada ngeluh juga. Tapi ya alhamdulillah sekarang itu udah ngerti mungkin ya, udah gede jadi nggak pernah ngeluh. Udah waktunya Jadi sudah dia transfusi dok, ya, iya, udah Oh, transfusi gitu, teman-teman. mah kapan kita ke rumah sakit gitu, udah enjoy aja gitu. Jadi rumah sakit Itu seperti rumah kedua, iya, Jadi seperti iya. terus kemudian juga kita kondisikan di perawatan itu kan bukan apa ya, bukan seperti apa tempat yang mengerikan, ya. iya. Jadi ini juga terima kasih Dokter Muwardi selalu mensupport ruangannya, Iya. ya kan. Kemudian jadi anak-anak itu seperti Enjoy. pulang ke rumah, Iya. gitu. Jadi semangat. Iya, Iya, semangat. bertemu dengan teman-temannya. Jadi seperti rumah kedua. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi di Instagram dari Fani Azahra. Adakah cara untuk mencegah talasemia pada anak dok? Apakah anak dengan salah satu ortu penyintas talasemia pasti akan mengalami talasemia juga? Ya, terima kasih Mbak Fanya atas pertanyaannya ya. Apakah talasemia itu bisa dicegah atau enggak? Ya, jadi talasemia itu bisa dicegah ya. Salah satunya cara adalah menghindari pernikahan yang pembawa sifat. Ya. Nah, kemudian jadi kita hindari itu. Jadi makanya perlunya kita screening itu, ya. Jadi kita pastikan menikah itu dengan sesama yang sehat, ya, gitu. Terus kemudian tadi pertanyaannya selanjutnya, apakah orang tua penyintas anaknya pasti mengalami talasemia juga? Nah, ini yang apa namanya? Kalau orang tuanya itu penyintas seperti saya sebutkan tadi, kalau anak-anak sekarang yang talasemia mayor ya, yang di Rumah Sakit Muwardi, ini akan kita dampingi terus. Kalaupun mereka itu nanti menikah, ya, kita sarankan harus dilakukan screening pada pasangannya, ya. Karena pasangannya yang nanti menikah itu harus benar-benar sehat. Sehat itu dia tidak pembawa. Gitu. Karena kalau anak sekarang talasemi yang disebut dia penyintas ya talasemi, kalau menikah dengan pembawa sifat ya, itu anak yang dilahirkan itu bisa mengalami talasemia mayor, itu 50%, ya. 25% itu akan pembawa sifat, 50% akan pembawa sifat. Ya, jadi makanya kalau anak-anak sekarang talasemia mayor menikah, kita sarankan dilakukan screening harus dengan yang sehat. Kalau dia menikah dengan yang sehat, ya, itu nanti anak-anak yang dilahirkan bisa kemungkinan sehat. Sehat itu dalam arti sehat tidak pembawa, ya. Bisa juga kemungkinannya anak-anak itu pembawa sifat yang lahir. Nah, kalau pembawa sifat kan dia sama seperti yang orang normal, dia tidak menunjukkan gejala, hanya pembawa sifat. Tapi artinya kalau misalnya anak talasemia mayor menikah dengan orang yang sehat, berarti
tidak akan melahirkan anak-anak Mayor. dengan thalassemia mayor Yang ya. kita cegah adalah jangan sampai ada kelahiran thalassemia mayor. Karena thalassemia mayor itu efeknya luar biasa, harus transfusi seumur hidup, ya kan, terus kemudian harus rutin minum obat. Ini yang harus kita cegah. Kita cegah adalah jangan sampai lahir anak-anak thalassemia mayor kembali. Gitu. Biasanya ibu-ibu pada nanya, dok, kalau dari nutrisi ada nggak sih dok yang untuk mencegah thalassemia? Ya sebetulnya nggak ada. Nggak ada ya? Karena thalassemia ini kan genetik ya, jadi dibawa dari orang tuanya. Jadi kita bukan karena faktor makanan, bukan karena faktor lingkungan. Tadi di Solo sekitar 221 data Solo yang Raya. Kopi Solo punya itu. Kalau Solo di Indonesia Raya. ada itu pasti lebih banyak ya, sampai 1000. Nanti setiap daerah, setiap provinsi itu ada jumlahnya. Dan sampai saat ini di Jawa Barat tertinggi ya, provinsi Jawa Barat. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram. Pelayanan unggulan apa tentang thalassemia yang ada di rumah sakit dok? Ya, jadi pelayanan unggulan ya, nanti mungkin Bu Wiwi bisa menambahkan, merasakan sendiri ini ya, sebagai orang tua yang setiap bulan harus mengantar anaknya ke Muardi ya. Jadi kalau pelayanan unggulan dari Muardi itu kita istilahnya pelayanan fast track ya Bu Wiwi ya. Jadi dari depan, dari mulai pendaftaran itu anak-anak thalassemia itu kita khususkan. Jadi antriannya itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi mereka lebih cepat ya. Kemudian mereka datang ke poli langsung pagi, kita sudah memberikan pelayanan ya. Kemudian diharapkan nanti pagi sudah selesai pemeriksaan di poli, anak-anak kita antarkan ke ruangan transfusi. Nah, itu pun juga diantar sama petugas dari Muardi ya. Nanti di sana ya kita lakukan transfusi, yang ngambil darah pun juga bukan keluarga, nanti ada petugasnya sendiri ya. Jadi keluarga dan pasien itu benar-benar di ruangan ya. Terus nanti darah masuk, ada pengawasannya ya. Nanti selesai, kita harapkan selesai jam 4 ya Bu Wiwi ya, sudah selesai semua program transfusi. Jadi pasien keluarga bisa pulang lebih awal. Selain itu transfusi, kemudian kita juga mendapat pelayanan obat ya. Jadi obat untuk thalassemia ini dapat full, dapat 1 bulan ya. Dapat semua 1 bulan itu sesuai dengan berat badan itu dapat semua. Ditanggung ya? Iya, ditanggung. Terus kemudian untuk evaluasi. Nah, evaluasinya ini juga penting juga ya untuk mengetahui efek samping, efek dari penyakitnya, baik itu juga untuk transfusinya. Evaluasinya itu apa? Evaluasinya dari pemeriksaan jantung ya, itu kita rutinkan. Kita sudah ada pelayanan, kita sudah ada dokter konsultan jantung anak ya. Jadi dengan pemeriksaan echo semua sudah tersedia di sini. Kemudian pemeriksaan laboratorium ya. Kemudian laboratorium itu baik fungsi ginjal, fungsi hati, terus itu untuk mengetahui kadar zat besi itu juga semua ada di rumah sakit Muardi. Jadi lengkap. Komprehensif satu paket itu semua. Jadi mungkin ayah bunda sobat Muardi yang saudara tetangganya yang dicurigai suatu penyakit thalassemia, jangan ragu untuk datang ke rumah sakit Dr. Muardi. Pelayanannya kalau untuk pasien thalassemia fast track ya, jadi nggak perlu antri ya, jadi jangan khawatir. Nanti itu Bu Wiwi bisa menceritakan nih pengalamannya. Bagaimana sih menurut orang tua pasien nih pelayanannya untuk rumah sakit Dr. Muardi, terutama untuk pelayanan thalassemia ya? Iya. Saya berterima kasih di rumah sakit Dr. Muardi ini, pelayanannya semakin baik, meningkat gitu ya. Kita sebagai orang tua anak thalassemia juga udah di fast track, terus ada gerobak apon sendiri. Ada gerobak apon itu lebih cepat lagi. Jadi buat pendaftaran kita nggak usah ngantri di depan, nggak. Jadi dekat poli, dekat poli anak juga, gitu. Jadi itu menambah kita cepat juga. Kita datang, kita datang pagi juga udah dokter udah standby. Kita mah sama dokter, perawat, keluarga dari bawah sampai ke atas
kita udah kayak keluarga Sudah juga. seperti keluarga ya lah. Iya, Sudah 14 udah tahun. tahun. Iya, iya. Sudah 14 hafal. tahun Sudah hafal hafal, ya. iya, Ya. udah, iya. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Tadi kan disebutkan kalau di daerah Solo Raya ada perkumpulan ya, POPTI ya. Iya. Perhimpunan Orang Tua Penyandang Penyandang Thalassemia Thalassemia Indonesia. cabang Cabang Solo. Surakarta. Ya, Solo. Oh, jadi itu ada di Indonesia ya? Di Iya, seluruh itu, Indonesia ada POPTI POPTI. itu ada yang di pusat ya di Jakarta, itu Jakarta. seluruh Indonesia. Terus dibuka cabang-cabangnya ya, terus kemudian setiap kota ya, kebetulan di Solo itu juga kita sudah punya ya. Saya ketua POPTI-nya ya, Bu Wiwi ini salah satu pengurus di POPTI, di POPTI Solo ya. Di situ pengurusnya ada orang tua penderita, terus kemudian Ada penderita. ada penderita remaja yang sudah kita ikut libatkan ya untuk untuk peduli untuk Iya. juga mengurusi organisasi ini ya. Bu Wiwi mau nanya, untuk POPTI sendiri ini kegiatannya ada nggak? Kegiatan rutin atau seperti apa sih POPTI di Surakarta ini? Apa yang sudah kontribusi terhadap pasien-pasien thalassemia barangkali? Ada Mbak, kita ada kegiatan sebelum ada pandemi ini ya. Kita ada ya ngumpul-ngumpul gitu, kita saling sharing, ngumpul di kita. Sebulan sekali, 1 bulan sekali? Enggak juga. Kalau pas ada waktu ini ya Dok ya. Ya, jadi sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi kok ada acara rutin. Acara rutin. Cari dana darah gitu. Sosialisasi Sosial. Iya. Di jalan-jalan gitu. Sosialisasi. Car Free Day. Iya, ada. Iya. Car Free Day Solo di Karanganyar gitu. Karanganyar, Solo gitu. Iya. Terus kemudian waktu itu pernah juga kita lakukan motivasi psikologi ya anak-anak ya. Bagaimana Nah, itu penting ya, ya karena untuk membangun optimis, biar anak-anak optimis ya. Jadi untuk memberikan mereka semangat, tidak patah semangat, kemudian tidak bosan minum obat. Waktu tujuannya kita lakukan seperti itu. Nah, terus terang sejak pandemi ini kita tidak pernah ya Bu ya mengadakan acara. Ya. Tapi ada grup WhatsApp kan ya? Ada. Setiap daerah juga punya sendiri-sendiri juga. Iya. Bisa saling sharing ya, walaupun tidak bisa berjumpa, iya, bisa kita bertemu, tapi bisa saling sharing, masih sharing di grup WhatsApp ya. Iya. Jadi sebelum ada pandemi ada kegiatan rutin. Iya, banyak kegiatan. Rutin, ya kita selama pandemi ini kita off. Kita nggak pernah ketemu mengadakan acara. Ya. Ini ada pertanyaan dari Facebook nih, dari Riana Umujihan. Mau tanya dokter, apa konsumsi kelasi besi Veriproc itu BAK-nya sering berwarna merah, tapi tadi setiap hari. Oh, maksudnya BAK warna merahnya. Warna merahnya tiap hari. Itu normalkah? Iya. Anak umur 8 tahun. Iya. Jadi tujuannya minum obat kelasi besi ini kan tadi untuk mengeluarkan zat-zat besi ya, karena dengan transfusi itu zat besi kan lama-lama bisa menumpuk di dalam tubuh ya. Nah, menumpuk zat besi yang menumpuk ini kan lama-lama juga bisa menjadi racun buat tubuhnya si anak itu sendiri ya, terutama organ-organ yang paling sering dikena itu adalah menimbun di jantung. Ya, gitu ya. Nah, tujuannya adalah obat kelasi besi ini mengeluarkan zat besi. Biasanya mengeluarkannya lewat apa? Lewat kencing. Iya, air mata. Lewat kencing ya. Iya. Nah, makanya beberapa orang tua itu mengeluh, ini kencingnya kok merah seperti Ibu Riana Umujihan ini ya. Jadi itu bisa jadi karena zat besinya keluar lewat kencing ya, gitu. Jadi itu merah. zat besinya yang keluar. Jadi masih normal ya? Ya, masih tidak wajar. perlu dikhawatirkan Iya, ya. betul. Ya. Pengalaman Bu Wiwi Iya, iya emang merah gitu. Saya pertama juga kaget awalnya kaget ya, kirain darah keluarnya. Emang merah seperti darah. Oh, seperti Iya, itu. iya. Jadi habis minum obat gitu, nanti keluarnya merah. Ya seharian itu kan 3 kali kita minum juga kan ya. Iya, merah terus. Iya. Jadi nanti Ibu Riana Umujihan ini bisa bergabung nih di grup WhatsApp-nya POPTI ya. Iya, POPTI Solo Raya kalau misalnya di daerah Solo Raya ya. Barangkali kalau yang di luar kota pasti juga biasanya ada ya dok, Iya, di kota-kota besar. Ya, kita POPTI Solo itu meliputi
Solo Raya ya, Solo, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Seragen, Boyolali. Kemudian yang paling jauh itu di Salatiga ya, oh iya, Salatiga ada ya Bu Wiwi ya. Iya. Terus ada juga kita yang dari Pasir Magetan, Jawa Timur ya. Oh, Magetan Iya. di sini. Sampai Madiun juga ada. Madiun juga ada di sini. Bikin guyup ya Bu. Iya. Bikin guyup. Ya, ini ada pertanyaan di Instagram dari SS Sandi Nugraha. Dokter, untuk anak yang dicurigai talasemia, adakah pemeriksaan atau screening awal yang bisa dilakukan? Mungkin pertanyaannya tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, screening, perlunya screening awal. Nah, screening awal itu apa sih yang harus dilakukan nih? Barangkali mungkin Farel nih, putranya Bu Wi, mau nikah nih sama naksir cewek kali ya, mungkin udah naksir cewek nih, 14 tahun udah gigil ya, naksir cewek nih. Nah Bu ini mau ngepek mantu nih, kamu harus cek dulu nih, kamu pembawa talasemia enggak gitu. Nah itu apa sih yang harus dicek, screeningnya apa saja gitu? Ya, jadi sebetulnya screeningnya untuk penyakit baik itu awal sebelum terdiagnosis dicurigai itu semuanya bisa kita lakukan di Muardi ya. Jadi mulai pemeriksaan darah yang sederhana, kemudian pemeriksaan darah di bawah mikroskop, kemudian untuk tegak ke arah talasemia itu semua bisa dilakukan di Muardi. Itu semua sudah ada ya. Yang belum ada itu kita pemeriksaan genetik. Jadi kalau orang tuanya masih belum percaya, oh ini benar nggak sih talasemia, itu biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan genetik, meskipun dengan pemeriksaan yang lab yang di Muardi itu sudah sudah mendukung, sudah mengarah ke sana. Nah pemeriksaan genetik itu memang bisanya sekarang hanya bisa di Jakarta. Ya. Kemudian ada lagi, semoga terjawab pertanyaannya. Ada lagi dari Irfan. Izin bertanya dokter, siapa saja yang beresiko terkena talasemia? Ya, jadi talasemia itu tadi kan diturunkan dari kedua orang tuanya dan dia tidak memandang jenis kelamin. Jadi baik laki-laki, baik perempuan itu bisa terkena. Jadi siapa saja yang beresiko, jadi semuanya kita juga beresiko. Jadi semuanya juga beresiko, karena kalau kita, apalagi kita karier, orang tua karier itu kan kita nggak tahu seperti nggak sakit gitu ya. Jadi saya kira jadi semua beresiko ya. Jadi dengan adanya sosialisasi seperti ini, sebetulnya ini adalah salah satu usaha kita ya, Dokter Lintang ya, Bu Wiwi ya, untuk biar masyarakat mulai mengenal apa itu talasemia ya, hal-hal yang perlu diwaspadai apa saja. Ya. Semangat Bu Wiwi ya, dari Dokter Riza tuh. Ini ada pertanyaan lagi dari Arif Rahman Nisa di Instagram. Izin bertanya dok, pada kasus talasemia mayor kapan sebaiknya dilakukan transplantasi susum tulang? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau untuk transplantasi susum tulang memang bisa kita lakukan ya. Tetapi untuk saat ini di Indonesia ini kita belum bisa ya. Jadi untuk terapi transplantasi susum tulang di Indonesia itu juga saat ini belum bisa. Jadi yang bisa kita lakukan selama ini ya itu tadi, melakukan terapi transfusi, plastifisi, ya nutrisi, terus pemantauan. Jadi ini banyak penelitian sedang dilakukan ya, sehingga nanti harapannya semoga segera bisa dilakukan di Indonesia. Ada lagi nih dari Irnham, apa dampak talasemia jika tidak ditangani segera? Ya, dampak yang perlu diwaspadai yaitu dengan anemianya. Jadi kalau memang anemianya itu tidak teratasi, jadi anemia berat, nah ini dampaknya itu juga akan jelek ya. Jadi terutama ke saluran pernapasan, ke jantungnya juga. Karena kan darahnya, HB-nya kan rendah ya, jadi anaknya kelihatan sesak ya, kemudian kerja jantungnya juga semakin berat. Jadi dampak itu yang kita harus menghindari. Makanya saya bilang transfusi jangan HB terlalu rendah. Ya. Kita masih ada waktu kurang dari 10 menit ya. Silahkan yang mau bertanya di klik kolom komentar di Instagram maupun di Facebook, silahkan. Ini ada
dari Ya, Mela Mayasari. Mbak Mela. Mbak Mela. Mbak Mela ini adalah pasien talasemi kita. Beliau sudah usianya sudah punya anak. Udah, sudah iya. punya anak. Jadi pasien-pasien talasemi yang di Solo itu sudah dewasa, bahkan sudah menikah, bahkan ada yang punya anak. Iya. Gitu. Assalamualaikum Dok Septin dan Bu Wiwi, salam semangat ya. Iya, semangat sama-sama terus, Mbak Mela. Mbak Mela nih semangat terus ya. Alhamdulillah. Putranya talasemi enggak Dok? Enggak. Insya Allah enggak. Kita Alhamdulillah enggak. ini Iya. Alhamdulillah. Udah gede juga. Ya, untuk ayah bunda, sobat Muardi yang curiga apakah putranya menderita talasemi atau tidak, bisa segera datang konsultasi ke dokter spesialis anak, Dokter Septin nih di Rumah Sakit Dokter Muardi ya. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Septi Haryati. Dok, apakah orang yang punya penyintas autoimun SLE bisa berisiko talasemia? Ya, ini penyakitnya Dokter Lintang ini. Ya. Jadi SLE sama talasemi itu adalah dua penyakit yang berbeda. Dan gitu ya Dokter Lintang ya. Jadi saya kira tidak beresiko, ya, artinya tidak ada hubungannya ya sebetulnya. Jadi talasemia itu penyakit yang penyebabnya itu genetik. Ya, bawaan, sedangkan autoimun itu penyebabnya juga berbeda. Ya, bukan begitu ya Dokter Lintang ya? Dari penyebabnya juga berbeda ya. Kalau autoimun kan dari sistem kekebalan tubuhnya yang overreaktivitas, tapi kalau talasemi sendiri berbeda mengenai sel darahnya. Ya. Jadi penyintas autoimun kecil sekali kemungkinan berisiko terjadinya talasemia. Ya, semoga terjawab nih Mbak Septi Haryati. Kita masih ada waktu berapa menit, Mbak? 5 menit. Ya. Sebelum closing ceremony. Sebelum penutupan nih. Bu Wiwi, ada nggak pesan-pesan nih sebagai orang tua dengan anak penyandang talasemi? Apa sih pesan dan juga saran atau apa yang bisa disampaikan kepada ayah bunda yang anaknya sehat ataupun anak-anaknya yang dengan sama-sama penyandang talasemi nih? Silakan. Apa yang harapannya, pesan dari saya, Bunda dan Bapak harus nyemangatin anak-anak kita dan selalu mengingatkan minum obat, kalsi besi, vitamin untuk kesehatan anak-anak kita dan untuk pertumbuhan anak-anak kita. Gitu aja. Pokoknya harus semangat terus. Harus semangat gitu. Ya, semangat pokoknya, sabar dan harus sabar. Jadi kerjasama yang bagus antara tim medis, dokter, perawat dan juga orang tua, insya Allah nanti akan menghasilkan tumbuh kembang anak-anak talasemi yang tetap optimal ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Instagram. Dari Adi Sucipto, izin bertanya Dok, kenapa ya pasca minum kalsi besi Veriproc itu selalu mual? Gimana caranya biar nggak mual Dok? Ya, ini kasihan juga ini. Jadi Mas Adi ini adalah pasien talasemia, ini sudah besar ya, sudah punya anak ya Bu ya. Sudah dewasa. Bukan Bu, itu adiknya Mas Darmaji. Oh iya. Adik siapa? Beda lagi ya. Iya, ini juga sudah besar ini. Iya, udah besar. Jadi memang efek samping obat kalsi besi itu memang membuat mual muntah. Makanya kita sarankan minumnya itu habis makan. Jadi habis makan dikasih jeda sebentar baru minum obat ya. Terus kalau memang bisa dilakukan itu, kalau memang masih mual biasanya kita bantu dengan pemberian obat anti mual. Jadi nanti silakan kalau waktu kontrol Mas Adi nanti sampaikan keluhannya itu sehingga kita bisa memberikan terapi atau penanganannya lebih lanjut. Ya, itu tadi kan banyak sekali pasien-pasien talasemi yang dewasa ya Dok? Iya, betul. Jadi kalau misalnya pasien dewasa itu juga masuknya tetap di bangsal tetap tetap bangsal talasemi. Jadi kita kan usia 18 tahun ya, di atas 18 tahun itu periksanya ke poli penyakit dalam ya. Tetapi kalau transfusi nanti kita kumpulkan dalam satu tempat gitu. Jadi dalam satu ruangan di Flamboyan 7 itu khusus bangsal talasemia. Jadi bangsalnya itu nggak kenal umur Dok. Pasien anak juga pasien dewasa. Jadi kita kumpulkan jadi satu karena mereka kan keluarga. Jadi keluarga. Ya, pasien anak yang sudah lebih dari 18 tahun sudah lulus dari Poliana juga pindah ke penyakit dalam ya. Tempatnya jadi satu transfusi. Pasti belum bisa move on juga Poliana nih ya. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih atas sarannya, pesan dan kesan, masukan-masukannya tadi ya,
yang bisa meningkatkan rasa percaya diri, semangat juga dari para orang tua yang penyintas talasemi di Indonesia, terutama Solo Raya nih khususnya. Dokter Septin nih, bagaimana dok, ada kata penutup nih, closing sebelum kita tutup nih acaranya? Ya, sebagai penutup saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Dr. Muwardi. Kami terus didukung ya dalam meningkatkan unggulan ya pelayanan talasemi di Rumah Sakit Muwardi. Jadi mulai dari pendaftaran, fast track, transfusi dan pelayanan itu semua kami didukung dan diberikan kemudahan ya. Kemudian untuk pesan saya untuk Popti, untuk para orang tua, para penderita ya, terus semangat ya, jangan lupa itu harus semangat. Jadi talasemi tidak ada halangan untuk melakukan aktivitas. Jadi raihlah cita-citamu setinggi mungkin, karena itu nggak ada halangan untuk berkreasi ya, beraktivitas, semua tidak ada perbedaan ya. Jadi harus terus semangat. Tentu saja yang harus transfusi yang rutin itu ya harus selalu diingat ya, jangan sampai HB-nya rendah. Rutin minum obat ini yang penting juga ya, dan juga selalu melakukan evaluasi ya. Semuanya kan sudah ada satu paket di Rumah Sakit Muwardi ya. Terima kasih Dokter Septin. Kalau Farel cita-citanya apa Bu? Farel cita-citanya pengen usaha sendiri. Wah, mau jadi pengusaha nih ya, bisnismen ya. Semoga tercapai nih cita-citanya Amin. Semoga selalu sehat agar bisa mencapai, meraih cita-cita yang diinginkan ya. Terima kasih sekali Dokter Septin dan juga Bu Wiwi dari keluarga pasien atas waktunya. Untuk ayah bunda Sobat Muwardi yang tidak bisa melihat live streaming hari ini, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube Rumah Sakit Dr. Muwardi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya, atas kehadirannya nih dari Sobat Muwardi di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah like, yang sudah ngasih jempol-jempol maupun love ya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di acara live streaming info seputar kesehatan anak, Muwardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat di program selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.